Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan menyampaikan materi yang berjudul Hukum Benda atau Hak Memungut Hasil dalam Hukum Benda dan Hak atas Benda Jaminan. A. Hak memungut hasil dalam hukum benda. 1. Pengertian hak memungut hasil. Hak memungut hasil adalah hak untuk menarik atau memungut hasil dari benda orang lain, seolah-olah benda itu miliknya sendiri, dengan kewajiban untuk menjaga benda tersebut tetap dalam keadaan seperti semula. Sebab hak memungut hasil tidak hanya memberikan hak untuk menarik hasilnya saja, tetapi juga untuk memakai benda itu. 2. Penyebab terjadinya hak memungut hasil. Terjadinya hak memungut hasil ini bisa karena adanya titel atau tanda berupa perjanjian, penghibahan, dan suatu wasiat. Karena hak memungut hasil ini merupakan hak kebendaan, maka untuk adanya hak ini harus ada levering atau syarat penyerahan benda menurut ketentuan yang berlaku. 3. Kewajiban-kewajiban pemegang hak memungut hasil. Pemegang hak memungut hasil mempunyai kewajiban-kewajiban sebagai berikut di bawah ini. 1. Kewajiban pada permulaan adanya hak memungut hasil. A. Membuat pencatatan atau inventarisasi terhadap benda-bendanya. B. Mengadakan jaminan-jaminan berupa asuransi dan sebagainya terhadap benda-bendanya. 2. Kewajiban selama adanya hak memungut hasil. A. Mengadakan perbaikan-perbaikan terhadap benda-bendanya. B. Menanggung biaya-biaya perbaikan dan pajak yang harus dibayar dalam melakukan pengurusan benda-benda itu. C. Memelihara benda-benda itu dengan sebaik-baiknya. 3. Kewajiban pada waktu berakhirnya hak memungut hasil. A. Mengembalikan semua bendanya seperti dalam keadaan semula. B. Mengganti segala kerusakan dan kerugian atas benda-benda itu jika terjadi. 4. Hapusnya hak memungut hasil. 1. Karena meninggalnya pemegang hak tersebut. 2. Karena habisnya waktu yang diberikan untuk hak itu. 3. Karena pemegang hak melepaskan hak memungut hasil itu. Bismillahirrahmanirrahim. B. Pengertian asas-asas dalam hukum jaminan, jaminan hutang, dan lembaga jaminan. 1. Pengertian hukum jaminan. Istilah jaminan berasal dari kata jamin yang berarti tanggung, sehingga istilah jaminan dapat diartikan tanggungan. Jaminan adalah suatu yang diberikan kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan. Disebutkan bahwa hukum jaminan meliputi pengertian baik jaminan kebendaan maupun jaminan perorangan. Pengertian jaminan ini mengacu pada jenis jaminan. Pengertian hukum jaminan dari berbagai pendapat para ahli. A. J. Satrio. Hukum jaminan adalah peraturan hukum yang mengatur jaminan-jaminan piutang seorang kreditur terhadap debitur. B. Salim HS. Hukum jaminan adalah keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara pemberi dan penerima jaminan dalam kaitannya dengan pembebanan jaminan untuk mendapatkan fasilitas kredit. 2. Asas-asas dalam hukum jaminan. A. Asas publik bahwa semua hak harus didaftarkan supaya pihak ketiga dapat mengetahui bahwa benda tersebut merupakan benda jaminan. B. Asas spesialit, artinya pelaksanaan pendaftaran tanah diselenggarakan atas dasar peraturan perundang-undangan tertentu yang secara teknis menyangkut masalah pengukuran dan pemetaannya. C. Asas tak dapat dibagi-bagi. Walaupun hutang sudah dilunasi sebagian, barang jaminan tidak bisa diambil sebagian, hanya boleh diambil ketika semua hutang sudah lunas. 3.
Jaminan hutang. Pengertian jaminan hutang. Jaminan hutang adalah suatu hak yang diperoleh kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban kepada kreditur untuk membayarnya, di mana hal ini terjadi karena hukum timbul dari adanya perjanjian tambahan, yaitu perjanjian antara debitur dan kreditur yang diadakan sebagai perjanjian tambahan daripada perjanjian pokok. Inti dari perjanjian utang piutang adalah kreditur memberikan pinjaman uang kepada debitur yang wajib dikembalikan dalam waktu yang telah ditentukan disertai dengan bunganya. Lembaga jaminan. 1. Hak gadai. Gadai merupakan suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh seseorang berhutang atau oleh seseorang lain atas namanya, dan memberikan kekuasaan kepada si berpiutang untuk memanfaatkan atau memakai barang tersebut. Gadai adalah suatu hak kebendaan yang bersifat asesuir yang diberikan oleh pihak pemberi gadai atau debitur kepada pemegang gadai atau kreditor sebagai jaminan atas pembayaran hutang. Caranya adalah dengan menyerahkan benda objek gadai yang dapat berupa benda bergerak ke dalam kekuasaan pemegang gadai atau pihak ketiga yang disetujui kedua belah pihak. Jadi, debitur atau pihak ketiga yang disetujui memegang hak untuk memakai dan atau menikmati hasil atas benda objek gadai tersebut. Gadai menurut pasal 1196 KUH Perdata adalah sebuah hak atas benda bergerak milik orang lain yang maksudnya bukanlah untuk memberikan kepada orang yang berhak gadai atau penerima gadai, tetapi hanyalah untuk memberikan kepadanya suatu jaminan tertentu bagi pelunasan suatu piutang, dan itu adalah jaminan yang paling kuat daripada jaminan yang dimilikinya. Hak gadai yang bersifat kebendaan hanya dapat ditanamkan atas benda-benda bergerak, dapat dikenai pindah tangan, berwujud maupun tidak berwujud. A. Hak gadai atas barang-barang bergerak dan atas piutang-piutang dengan cara membawa barang tersebut dan menyerahkan kepada kreditor. B. Hak gadai atas surat-surat tunjuk atau surat yang diberi tangga juga menyerahkan surat-suratnya. C. Hak gadai atas barang-barang bergerak yang tidak bertubuh kecuali surat-surat tunjuk atau surat-surat bawa atau surat pengantar, dengan cara memberitahukan perjanjian gadai kepada kreditor. 2. Hak retensi. Maksud dari hak retensi adalah hak dari penerima kuasa untuk menahan sesuatu yang menjadi milik pemberi kuasa karena memberi kuasa belum membayar kepada penerima kuasa. Hak menerima kuasa yang timbul dari pemberian kuasa. Ketentuan mengenai hak ini dapat kita temui dalam pasal 1812 KUH Perdata. 3. Hak hipotek. Hipotek pada umumnya diatur dalam pasal 1162 sampai dengan 1232 KUH Perdata. Menurut pasal 1162 KUH Perdata, yang dimaksudkan dengan hipotek adalah suatu hak kebendaan atas barang tidak bergerak yang dijadikan pelunasan dalam suatu perikatan. 4. Hak privilege. Secara bahasa, privilege memiliki arti hak istimewa. Istimewa dalam pengertian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan khas atau untuk tujuan dan sebagainya untuk yang tertentu, khusus, lain daripada yang lain, luar biasa, terutama, lebih-lebih. Hak privilege merupakan jaminan khusus yang didasarkan pada undang-undang. Hak privilege atau hak istimewa adalah hak yang didahulukan. Mengenai hak privilege dapat dilihat dalam pasal 1134 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Per, yaitu suatu hal yang oleh undang-undang diberikan kepada orang yang berpiutang sehingga tingkatnya lebih tinggi daripada orang yang berpiutang lainnya. Semata-mata berdasarkan sifat piutang, hak istimewa adalah privilege atau yaitu kredit. Hak para kreditor tertentu untuk mendapatkan pelunasan
utang lebih dahulu daripada kreditor lain.